Surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat, diharamkan, alaikum, atas kalian, apa al-maitatu, bangkai. Bangkai itu ya binatang yang sebenarnya halal, seperti kambing, sapi, onta, ayam. Cuma matinya itu tidak disembelih. Itu namanya bangkai. Itu tidak boleh dimakan. Ya, mati tidak disembelih itu tidak boleh dimakan. Tapi ini ada pengecualian ya. Jadi untuk bangkai ikan atau bangkai belalang itu boleh dimakan. Jadi beli dari pasar, ikannya sudah mati, matinya belum disembelih, lah itu boleh dimakan. Atau mungkin yang suka makan belalang, ya itu tidak disembelih terus dimasak, nah silahkan. Ini orang-orang daerah Gunung Kidul sana biasanya suka itu makan belalang. Jadi istilahnya setengah mansuh, karena ada dua jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua, wadamu, dan darah. Darah di sini adalah darah yang mengalir seperti dijelaskan di surat Al-An'am. Jadi nyembelih ayam misalkan, lehernya dipotong, lah darah yang mengalir itu diwadahi, lah kemudian digoreng misalnya, lah itu haram, nggak boleh itu. Orang Jawa Timur mengatakan itu dideh. Kalau orang Jawa Tengah, saren namanya. Atau kambing disembelih, lah darahnya itu diwadahi, terus dibiarkan beku, kemudian digoreng, dikasih bumbu terus digoreng. Itu haram. Bisa dipahami ya? Lah, ada darah yang halal. Ini adalah hati dan limpa. Hatinya ayam, limpanya ayam atau sapi, atau kambing atau onta, nah itu halal. Itu aslinya darah. Cuman kan tidak mengalir, lah itu boleh dimakan. Balahmul khinzir, dan daging babi, daging celeng. Kalau celeng itu kan babi hutan yang liar. Kalau babi itu yang babi memang sengaja diternak oleh orang. Lah yang haram ini bukan hanya dagingnya, walaupun dalam ayatnya dijelaskan daging babi. Tapi yang haram bukan dagingnya saja, termasuk telinganya, lidahnya, ususnya, jeruannya, kulitnya, buntutnya, itu semuanya haram. Loh, kenapa kok hanya disebut daging di ayatnya walahmul khinzir? Karena orang menyembelih itu kan yang paling diharapkan kan dagingnya.
Ya, kalau dagingnya saja haram, yang paling enak itu dari sembelian itu kan daging. Kalau dagingnya saja haram, apalagi selain daging, berarti lebih haram. Kikilnya, kulitnya, darahnya, semuanya haram. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wama dan apa-apa. Uhila yang disembelih. Uhila itu maknanya disuarakan. Artinya disembelih. Ligoirilah untuk selain Allah. Ya. Ligoirilah untuk selain Allah. Artinya tidak disebut nama Allah. Bihi dengan ma. Misalnya nyembelih ayam. Tidak baca bismillah malah baca merdeka. Nah, itu haram. Enggak baca bismillah malah bilang jabang bayi. Atau menyebut nama-nama lain selain namanya Allah. Dengan nama berhala misalkan. Dengan nama berhala Lata, nama berhala Uzza, dan sebagainya. Walaupun yang disembelih itu binatang halal, seperti ayam, kambing, sapi. Nah, tapi kalau dalam penyembelian menyebut nama atau menyuarakan selain nama Allah, berarti itu haram. Yang kelima adalah wal mauqudatu, dan binatang yang yang kelima wal munkhoniqatu, dan hewan yang dicekik, tidak disembelih tapi dicekik. Jadi dicekik sampai mati. Ya. Terus dagingnya dimakan. Itu haram. Entah sengaja dicekik atau tercekik. Ya. Lehernya nyangkut di pohon. Nggak bisa lepas sampai mati. Nah, itu haram, nggak boleh dimakan. Kemudian nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wal mauqudatu, dan binatang yang dipukul. Dipukul atau terpukul sampai mati. Nah, tanpa disembelih, nah itu haram. Ya. Jadi al-maktulah dorban, dipukul sampai mati. Ya. Nah, ini biasanya anjing ini. Jadi orang-orang yang makan daging anjing itu, anjingnya dimasukkan ke dalam karung, terus kepalanya dipukuli sampai mati. Jadi tidak disembelih, langsung dimasak, dimakan. Jangankan anjing, kambing saja kalau seperti itu prosesnya itu haram. Ya. Jadi dipukul atau digedik. Jadi dipukul dengan benda tumpul. Berikutnya wal mutarot diatu, dan hewan yang jatuh dari ketinggian, jatuh dari jurang, terus mati tanpa disembelih. Nah, itu juga haram. Kalau bahasa Jawanya hewan sing rutuh itu ya jatuh itu. Kemudian
wan natihatu dan hewan yang bertarung. Bertarung itu sesama kambing tarung sampai salah satunya mati. Jadi kewan berik utawa tarung. Ya, seruduk-serudukan, nah, salah satunya mati. Nah, itu disebut natihah. Itu juga haram. Wama dan apa-apa. Ma ini ya binatang itu. Akala yang memakan opo asabu'u binatang buas. Entah macan, apalagi singa, serigala, apa? Ya binatang buas. Ya. Ila kecuali ma apa-apa zakaitum yang sempat menyembelih kalian. Ya, jadi di mangsa serigala, ya, terus sudah hampir mati, ketahuan serigalanya kabur, lah kambingnya itu kejet-kejet, mau mati, lah sebelum mati kalian sembelih, ya, itu halal. Jadi binatang yang haram itu adalah binatang yang bekas dimakan binatang buas, ya kan, sampai mati. Nah, terus sisanya kamu makan, lah itu haram. Kecuali apa-apa yang kalian masih sempat menyembelih, ya, hewannya masih hidup, masih kejang-kejang, kejet-kejet, ya, terus kalian sembelih, lah itu halal. Kemudian wama dan apa-apa dubiha yang disembelih opoma ala nusubi atas berhala. Jadi nusub itu ya berhala. Jadi binatang yang sengaja dijadikan sesaji untuk berhala. Itu jangan kalian makan. Walaupun waktu menyembelihnya baca bismillah. Tapi niatnya memang untuk dijadikan sesaji untuk berhala. Itu haram. Ayam misalkan baca bismillah lah, tapi nanti untuk sesaji kepada setan, pada jin, atau pada berhala, nah itu haram. Ya. Wa antas taksimu, dan jika minta pembagian kalian, jadi wa antas taksimu artinya wa hurrima alaikum antas taksimu bil aslam. Jadi minta pembagian, minta hukum bil aslam dengan beberapa anak panah atau ruji-ruji, ya ruji-ruji atau lotre, ya beraneka ragam. Misalkan, nah ini wadah ya, terus diisi anak panah atau lotre atau undian. Lah terus kalau pengen melakukan sesuatu ambil undian itu. Ya. Iki enaknya jualan atau kerja ikut orang atau merantau atau tetap di rumah. Nah itu ngambil lotre lah nanti diambil. Lah kalau
munculnya bepergian, lah dia harus bepergian. Kalau munculnya tetap di rumah, harus tetap di rumah. Jadi menentukan nasib dengan undian, lotre, nah itu haram. Kalau dulu itu memakai anak panah itu ditulisi, nanti diambil dengan cara di lotre, diundi lah, nanti munculnya tulisan apa yaitu dilaksanakan. Jadi menentukan nasib dengan undian. Itu haram itu. Dalikum utawi demikian itu semua yang disebut di atas. Iku fiskun kefasikan. Ya, itu semua adalah kefasikan. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau zaman dulu ya anak panah yang tidak ada bulunya, nah itu ada di dekatnya Ka'bah, ya dijaga oleh penunggu Ka'bah. Jumlahnya 7. Lah nanti ditulisi macam-macam itu. Lah mereka kalau pengen apa-apa ya ngambil anak panah itu. Kalau diperintah apa ya nurut sesuai undiannya. Kalau dilarang apa ya nurut sesuai undiannya. Jadi nasibnya ditentukan oleh lotre. Ya, itu tidak boleh. Dalikum demikian itu yang disebut al-madkur fiskun, kefasikan. Jadi fasik itu keluar dari ketaatan. Jadi fasik itu adalah khurujun an taatillah atau khurujun anit taah. Jadi keluar dari ketaatan. Ya, itu fasik namanya. Kalau melakukan salah satu dari itu, nah, berarti dia tidak taat. Dia menjadi orang fasik. Jadi ma dzukira min hadhil muharramat fi hadhil ayah li'annal makna khurima alaikum tanawala kadza wa kadza fa innahu fiskun wal fisku ma yakhruju minal halali ilal haram. Jadi yang disebut di atas, jadi tentang berbagai macam keharuman yang disebutkan di dalam ayat ini, itu diharamkan atas kalian. Termasuk ini, nah itu semua. Itu semua adalah fasik, keluar dari kehalalan kepada keharaman. Ya. Walaupun binatangnya itu tadi halal. Ya. Tapi kalau prosesnya seperti yang itu semua jadinya haram. Ya. Atau maknanya hadhil umur al-madkurah kulluha khurujun an taatillah. Jadi semua perkara yang disebut itu adalah keluar dari taat Allah. Al-yauma pada hari ini ya Isa putus asa. Ya Isa putus asa. Sopo aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka min dinikum
dari agama kalian. Jadi al-yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum dan seterusnya. Ini ayat diturunkan pada saat Nabi Muhammad haji wukuf di Arafah di hari Jumat. Jadi pada hari ini orang-orang kafir putus asa dari agama kalian. Jadi antar tadu anhu. Qala Ibnu Abbas ya isu antar ji'u ila dinihim abada. Jadi mereka orang-orang kafir itu kan selalu berusaha bagaimana caranya agar kalian murtad dari agama kalian. Jadi antar tadu anhu. Ya. Lah, untuk hari ini ya mereka sudah putus asa. Nah, orang-orang mukmin ini sudah sangat susah untuk dipengaruhi. Nah, gitu. Nah, Ibnu Abbas ya mengatakan sama. Ya isu antar ji'u ila dinihim abada. Mereka sudah putus asa untuk mengembalikan kalian kepada agama mereka untuk selamanya. Fala tahsauhum maka jangan takut kalian hum pada mereka. Wahsauni dan takutlah kalian ni padaku Allah. Maka kalian tidak usah takut pada mereka dan takutlah kepadaku. Al-yauma di hari ini akmaltu. Menyempurnakan aku Allah lakum untuk kalian dinakum pada agama kalian. Wa atmamtu dan menyempurnakan aku Allah alaikum atas kalian nikmati pada nikmatku. Wa raditu dan ridho aku sehingga Allah memilih ya lakum untuk kalian al-islama pada agama Islam dinan menjadi agama. Jadi di hari ini aku sudah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku menyempurnakan atas kalian nikmatku. Jadi agamanya sempurna, nikmatnya juga sempurna. Dan aku ridho, aku memilihkan Islam sebagai agama. Faman maka barang siapa ituro yang diberatkan dia orang. Diberatkan dia orang fi mahmasatun di dalam kelaparan ghaira mutajanifin dengan selain orang yang condong. Mutajanif bermakna ma'il ya. Li ismin pada dosa maksudnya kemaksiatan. Terus kok memakan yang haram itu. Jadi barang siapa yang diberatkan di situ dalam kondisi kelaparan, lapar banget. Lah dikhawatirkan kalau tidak makan terus mati. Dan kondisinya dalam keadaan bukan condong kepada kemaksiatan. Artinya apa? Di kota dia membunuh orang misalkan, terus lari ke hutan. Itu namanya mutajanifin li ism.
atau di kota korupsi atau mencuri, terus lari ke padang pasir. Lah, terus kok di hutan atau di padang pasir itu kelaparan, ya salah dhewe. Kalau memakan makanan yang haram, dia berdosa. Karena kelaparannya disebabkan karena dia melakukan dosa. Tapi kalau kelaparannya memang tidak ada unsur dosa, ya, terus lapar daripada mati terus makan yang haram, fa inallah, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha mengampuni. Jadi orang itu diampuni oleh Allah karena memakan yang haram. Jadi ghafurun lahu ma'akala atau ila akli sayin mimma hurrima alaihi fa'akala. Jadi pada memakan sesuatu yang sebenarnya haram. Rohimun, lagi maha penyayang daripada mati. Ya wis mangan ora popo daripada mati. Tuh. Tapi ya secukupnya saja. Tidak boleh dibawa untuk bekal. Ya. Engko tinggo mangan engko sore, ya enggak boleh. Ya udah, laparnya pagi ya sudah, makan pagi itu, habis itu ditinggal. Lah perkara sore nanti, ya siapa tahu ada rezeki yang halal. Ya, ini untuk keadaan terpaksa saja.